Ternyata masih banyak ya orang-orang yang salah menggunakan narkotika. Dari berita yang sudah aku perlihatkan kepada kalian, itu beberapa contoh dari beberapa orang yang salah menggunakan narkoba. Oh ya, gimana kabar kalian hari ini? Aku harap keadaan kalian dan kabar kalian baik-baik saja ya teman-teman. Kalian sudah tahu pasti materi yang akan aku sampaikan. Ya, tentang narkotika. Pada pertemuan kali ini, aku akan menjelaskan dan memperlihatkan kepada kalian tentang narkotika, jenis-jenisnya, upaya penanganannya, penyebabnya. Yuk, mari simak. Oke, yang sudah aku bicarakan di awal, aku akan memberikan materi tentang narkoba. Oke, mungkin sebagian dari kalian sudah mengetahuinya, tapi aku ingin menjelaskan kembali dan mengingatkan bahaya narkoba. Terus aku akan memberitahu jenis-jenis narkoba tidak hanya 1-2 saja, tapi ada 8 yang aku temui di sebuah sumber. Oke, lanjut. Apa itu narkoba? Obat berbahaya yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik dengan cara dihisap maupun cara disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan dan perilaku seseorang. Mungkin kalian sudah mengetahuinya. Di sini aku mengingatkan kembali ya teman-teman, itulah narkoba. Terus apa itu nafsa? Singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat-zat aktif lainnya. Dalam kata lain, nafsa merupakan kata lain dari narkoba. Jadi nafsa itu bukan jenis atau macam-macam dari narkoba, tapi singkatan atau ya satu kesatuan antara narkoba dan psikotropika. Oke? Narkoba dan psikotropika. Narkotika atau narkoba, obat-obatan terlarang yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kalau psikotropika, obat-obatan terlarang yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Secara singkatnya, perbedaannya, narkotika termasuk obat untuk mengurangi rasa nyeri, sedangkan psikotropika mempengaruhi sifat dan perilaku seseorang. Dia lebih ke sifat dan perilaku. Kalau narkotika, sebenarnya narkotika itu bisa menjadi obat penenang bagi dunia kedokteran, tapi disalahgunakan. Macam-macam narkotika itu sangat banyak. Setelah ini, kalian akan tahu macam-macamnya. Nah, ini yang aku maksud, macam-macam atau jenis-jenisnya. Sumber yang aku ambil yaitu dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ya. Oke, yang pertama ada CPC, yaitu obat disosiasi dan mengubah efek kuat pada sistem syaraf, mengubah fungsi persepsi seperti halusinasi, delusi, pemikiran delirium atau bingung. Fungsi motoriknya goyah, kehilangan koordinasi, dan gerakan mata terganggu atau nistagmus, dan regulasi sistem syaraf otonom, detak jantung cepat, perubahan suhu yang berubah. Oke, yang kedua, psikolobin mushroom. Ketika psikolobin telah tertelan, zat itu dipecah untuk menghasilkan psilokin yang bertanggung jawab atas efek halusinogen. Dia berhalusinasi. Efek memabukkan psilokin yang mengandung jamur biasanya bergantung antara 3-7 jam tergantung dosis pemakaiannya. Jadi aku mempunyai tetangga, ya dia memakai ini. Dia mencari ini di dekat sawah-sawah atau rawa-rawa sekitar subuh atau malam hari. Dia mencari ini. Untuk apa? Untuk dihisap atau dimakan? Aku kurang tahu, tapi yang aku tahu dia memakai ini. Oke, lanjut. Yang ketiga, ini sangat populer ya untuk kita. Yang ketiga itu ganja. Manusia telah mengonsumsi ganja sejak abad ke-20. Peningkatan dan penggunaannya untuk tujuan rekreasi, agama dan spiritual, dan juga obat.
ingat ya, untuk obat yang aku bilang narkotika tidak semuanya jahat atau negatif, tapi ada positifnya. Tapi tergantung pada orang-orang yang memakainya dengan dosis yang tepat atau tidak. Keadaan mabuk akibat konsumsi ganja adalah bahasa sehari-hari dikenal dengan haid, yang merupakan kondisi di mana mental dan fisik terasa berubah karena konsumsi ganja. Lalu yang keempat, opium. Resin narkotika yang terbentuk dari lateks yang dikeluarkan oleh biji polong muda dari bunga opium, Papaver somniferum. Bunga ini berisi sampai 16% morfin, suatu alkaloid opiat yang paling sering diproses secara kimia untuk menghasilkan heroin untuk perdagangan obat ilegal. Yang kelima, ini juga sangat populer, yaitu ekstasi atau MDMA. Ekstasi digunakan sebagai sampingan dan sering digunakan dengan seks dan berhubungan dengan obat-obatan di klub. Dampak utama dari MDMA termasuk peningkatan kesadaran indera, perasaan keterbukaan, euforia, empati, cinta, kebahagiaan, rasa kejennian mental, dan akan meningkatkan musik dan tindakan. Tahu euforia? Ya, kayak selebrasi kesenangan yang senang banget. Dia mengungkapkan itu. Yang keenam, metamin. Penggunaan bisa terobsesi pada beberapa kegiatan sederhana yang berulang-ulang, seperti mencuci tangan berulang-ulang, memasang dan membongkar kembali benda-benda secara berulang, dan sebagainya. Penghentian pemakaian akan menyebabkan beberapa efek seperti depresi, sulit tidur, gelisah, sulit makan, dan sebagainya. Nah, 7, ini juga sangat populer. Kokain adalah kristal tropin-alkaloid yang didapat dari daun tumbuhan kokoa. Efeknya adalah stimulan yang menekan substansi saraf utama menimbulkan sensasi yang disebut euphoric sense, dan kegembiraan yang juga dipercaya meningkatkan energi. Efek-efek inilah yang menyebabkan zat ini cukup populer dan banyak digunakan. Nah, kalangan artis rata-rata juga menggunakan ini. Orang-orang terkenal juga menggunakan ini. Yang ke-8, heroin. Fungsi sebenarnya adalah untuk menyembuhkan orang yang ketergantungan pada morfin. Setelah diinjeksi langsung ke dalam darah, heroin akan berubah menjadi morfin dan langsung tersebar ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Seperti endorfin lainnya, heroin yang menjadi morfin menyebabkan efek euforia, kesenangan yang kayak tadi ya, kesenangan, dan bahkan disebut dengan rasa orgasme. Oke, kalau penjelasan ini tidak terlalu jelas dan mungkin bagi kalian masih kurang, kalian dapat mencarinya di internet. Itu sangat banyak. Oke, yuk lanjut. Nah, pengaruh buruk apa nih bila menggunakan narkoba? Pengaruh buruknya bagi diri sendiri dan bagi masyarakat dan lingkungan. Kalau dari diri sendiri, bahaya terhadap fisik dan kejiwaan. Apa tuh kak? Fisiknya, fungsi syaraf, kerusakan fungsi syaraf otak. Yang kedua, susah buang air besar karena kinerja saluran cerna pada lambung dan usus besar. Mudah terinfeksi TBC, HIV, dan AIDS. Hepatitis, infeksi ginjal, saluran kencing, peradangan pada otot, dan kinerja jantung terganggu. Daya tahan tubuh melemah. Untuk kejiwaan, bersikap labil, cepat memberontak, introvert, dan penuh rahasia, sering berbohong dan suka mencuri, menjadi sensitif, kasar, dan tidak sopan, memiliki kecurigaan yang sama terhadap semua orang. Itu yang paling umum. Lalu, penyebab terjerumusnya. Oh maaf, bagi masyarakat dan lingkungan, maaf ya.
Ini selain berbagai kondisi tubuh mental seseorang, pecandu penyalahgunaan narkoba juga dapat berpengaruh buruk pada lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat yang lebih luas banyak dijumpai ulah para pengedar yang memakai. Mereka tidak segan untuk melakukan tindakan kriminal seperti menodong, mencopet, mencuri, merampok demi uang. Ya, karena mereka ingin merasakan itu terus kan obat. Nah, obat-obatan itu dapat membuat mereka tenang. Jadi apapun yang mereka lakukan, pokoknya harus mendapatkan obat itu. Oke? Yuk lanjut. Penyebab terjerumus narkoba. Pribadi anak. Pribadi anak, perhatian orang tua, kelompok teman sebaya, minimnya pendidikan agama. Kalau pribadi anak gimana? Anak mengalami gangguan kepribadian seperti psikopat, tidak mampu mengenali, memahami, mengendalikan, dan melakukan regulasi terhadap emosi-emosinya. Seseorang memiliki kepribadian ini mudah sekali terpengaruh pada penyalahan obat. Oke, fisik anak mempunyai kelainan di otak, terutama pada syaraf otak yang bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kelahiran yang tidak sempurna, kepala terkena benturan keras, dan sebagainya. Tuh, yang 3, perhatian orang tua. Orang tua terlalu sibuk atau masa bodoh sehingga anak kurang mendapatkan perhatian. Kebutuhan anak akan perhatian kasih sayang tidak terpenuhi. Tuh, perhatian orang tua. Yang keempat, kelompok teman sebaya. Ini sangat kuat ya, karena jika anak bergaul dengan teman sebaya yang menyalahkan obat, bisa terjadi anak akan berpengaruh karena tidak ingin disisihkan dari kelompoknya. Ini paling sangat kuat ya di antara penyebab dari ini. Yang kelima, minimnya pendidikan agama. Kalau ini terutama di era nih seperti sekarang ini, perhatian masyarakat lebih tertuju pada pemenuhan kebutuhan pokok fisik seperti itu, sementara kebutuhan rohani kurang diperhatikan. Apalagi anak-anak, bukan aku menjudge kalau anak-anak zaman sekarang tidak begitu mementingkan pendidikan rohani, tapi kebanyakan bila kalian ada di desa-desa terpencil, obat-obatan itu sangat cepat masuk seperti itu daripada kota-kota besar. Kenapa? Di kota-kota besar penjagaannya mungkin sangat ketat, tapi kalau kota-kota kecil bisa saja penjagaannya tidak terlalu seketat. Tidak terlalu ketat di kota besar seperti kota besar, tapi tidak memungkinkan kalau kota besar itu bersih dari penggunaan narkoba, tapi juga yang menggunakan di kota besar. Ya, seperti itu. Lanjut. Cara pencegahannya gimana, Kak? Cara pencegahannya pertama, jalani komunikasi sejak dini soal bahaya narkoba, fokus pada hal positif, mencontoh kebiasaan yang baik, ciptakan kebiasaan narkoba. Kalau yang bisa berbicarakan dalam 2 kali, bisa nanya-nanya lebih tentang narkoba ini, kamu melakukan narkoba dengan apa? Atau kalian bisa membaca di Google. Terus kalian bisa bertanya kepada orang tua kalian. Yang kedua, fokus pada hal positif. Jangan lebih memuji diri sendiri.
untuk membangun harga diri kalian. Biarkan diri kalian aktif terlibat dalam kegiatan positif seperti olahraga, seni lukis, ya kegiatan yang disukai. Selain itu, luangkan waktu bersama keluarga. Jangan selalu nongkrong terus setiap hari. Kalau tongkrongan kamu ya bisa dibilang tongkrongan yang positif, silahkan. Tapi ada salah satu temanmu yang bersifat negatif atau menyimpang dari kelompokmu, tolong diingatkan dan fokus aja lah pada diri kamu. Ya, karena diri kamu berharga kok. Jaga, oke? Yang ketiga, mencontohkan kebiasaan baik. Mencontohkan misalkan gimana? Ya, misalkan suatu saat kalian mempunyai anak, kalian sudah dewasa dan sudah menikah, bila kalian merokok, tolong jangan di depan anak kalian. Kenapa? Kenapa kak? Karena itu sangat berpengaruh besar untuk kedepannya anak kalian. Karena anak kecil akan mencontohkan apa yang dilakukan mama papanya di rumah, orang tuanya di rumah. Sebaiknya bila dia masih kecil, tolong jauhkan pandangan dia dari kebiasaan kalian merokok, minum, seperti itu. Itu akan menjadi dampak besar untuk dia kelak. Oke? Yang keempat, terapkan peraturan di rumah. Contohnya, misalkan di rumah kalian mempunyai peraturan nih, jam segini harus sudah sampai rumah, jam segini sampai jam segini belajar. Tolong terapkan itu seperti kalian sedang belajar di sekolah, karena itu sangat membantu kalian dan kalian tahu konsekuensinya apa. Seperti itu. Oke? Yang kelima, ciptakan keharmonisan keluarga. Yang sudah aku bilang, menjalankan komunikasi yang sangat baik di dalam keluarga kalian. Ceritakan pengalaman-pengalaman kalian atau keseharian-keseharian kalian di sekolah, di luar rumah, seperti itu. Oke? Yap, sudah selesai. Kita akan menarik kesimpulan ya teman-teman. Oke, kesimpulan apa sih yang bisa kita dapat dari materi yang tadi? Ya, narkoba sangat berbahaya untuk kita. Sangat-sangat berbahaya. Kerugiannya sangat banyak untuk kalian. Masih mau atau mencoba-coba bila suatu saat teman-teman kalian atau teman sebaya kalian menggunakan itu? Aku harap tidak ya teman-teman. Karena narkoba itu sangat berpengaruh pada kehidupan kalian yang selanjutnya. Tidak hanya merugikan diri kalian, tapi orang tua, teman-teman terdekat kalian, ya paling utama keluarga kalian. Bisa dianggap ya sebagai tanda kutip, pasti kalian paham. Oke, materi yang sudah aku sampaikan semoga dapat berguna untuk kalian ya ke depannya. Aku harap penjelasan aku tidak terlalu rumit untuk materi ini. Dan bila ada materi yang kurang jelas, kalian bisa men-search materi itu atau informasi itu di Google. Oke? Sekian materi yang sudah aku sampaikan. Terima kasih.